Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berbagi informasi. Hari ini terkait dengan hak anak atas identitas. Ini diatur melalui pasal 8 Konvensi Hak Anak. Sebagaimana kita ketahui, konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh konvensi ini? Yaitu anak-anak memiliki hak atas identitas mereka sendiri. Sebuah catatan resmi tentang siapa mereka, termasuk nama, kebangsaan, dan hubungan keluarga. Tidak seorang pun boleh mengambil ini dari mereka. Tetapi jika ini terjadi, pemerintah harus membantu anak-anak dengan cepat mendapatkan kembali identitas mereka. Terkait dengan pasal 8 ini, Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di sana menekankan bahwa di pasal 19 identitas anak, baik itu sebagai pelaku, korban, atau saksi, tidak boleh terpublikasi melalui media. Bila mereka yang melakukan hal itu dapat dijerat pidana sebagaimana yang diatur di pasal 97, 5 tahun, denda 500 juta. Berhubungan dengan pelaksanaan hak anak atas korban atau saksi tindak pidana, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020. Di sana ada ketentuan yang harus dipastikan itu dipenuhi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu mengembalikan atau menggantikan identitas anak, korban atau saksi bila sudah terlanjur terpublikasi. Ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama. Lembaga-lembaga mana yang harus memastikan terpenuhinya identitas anak ini? Kalau di nasional itu ada di Kementerian Dalam Negeri, berhubungan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Dan yang kedua, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan imigrasi. Sedangkan di daerah, kabupaten kota juga ada satu institusi yang penting untuk selalu jangan sampai identitas anak ini menjadi rusak, untuk selalu diingatkan oleh Kesbang Pol. Apa hubungannya? Karena menyangkut identitas yang sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang lagu kebangsaan, lambang negara, dan bendera merah putih. Sana kan menjadi identitas negara, harus menjadi identitas anak juga. Selalu menjaga bagaimana anak-anak itu harus selalu menghargai orang-orang yang ada di belakang dia, yang kan menyangkut identitas. Untuk itu, ayah dan bunda masih ingat ya, kalau kita keluar rumah, kita selalu diingatkan oleh ayah dan bunda, nah tolong jaga nama baik ayah. Kalau keluar dari RT, Pak RT ngomong,
jaga nama RT, atau di sekolah selalu kepala sekolah mengingatkan tolong jaga nama baik kepala sekolah, atau lurah, atau camat, atau bupati, wali kota, atau gubernur, sampai presiden. Saat mau melepas kontingen, beliau-beliau itu selalu menekankan untuk selalu menjaga identitas bangsa dan negara. Ini menjadi poin penting. Apa hubungannya dengan pasal-pasal lain yang ada di Konvensi HANA? Itu pasal 7 penekanannya. Untuk mendapatkan identitas seorang anak, harus selalu dipastikan anak itu terregistrasi. Kita sudah memiliki Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, di mana pemerintah harus aktif meregistrasi setiap anak. Untuk itu, Kemendagri telah menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 tentang KIA, Kartu Identitas Anak, dan juga Permendagri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pengurusan akta kelahiran. Nah, ini semua untuk menyelesaikan hal-hal yang menghambat untuk anak segera terregistrasi. Ini poin pertama. Poin kedua adalah berhubungan dengan identitas anak-anak bila ayah dan ibunya telah berpisah. Juga harus dipastikan. Untuk itu, kalau ada niat untuk ke arah sana, kalau boleh selalu bertanya kepada anak-anak, dan alasan anak juga penting untuk kita dengar, terutama terkait dengan akhirnya bagaimana dengan identitas dia. Lalu kemudian anak-anak yang ayah ibunya mungkin ada di luar negeri atau salah satunya terpisah, bagaimana kita harus memastikan identitas mereka itu juga harus diperhatikan. Lalu pasal 11 untuk menghindarkan anak dari perdagangan gelap atau penculikan. Ini juga menjadi sangat penting untuk kita harus selalu memastikan identitas anak-anak kita itu benar asli, tidak ada manipulasi juga. Lalu pasal 16 berhubungan dengan ras. Ada 3 undang-undang yang memastikan identitas anak ini harus benar-benar terproteksi. Pertama, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kedua, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Identitas anak tidak boleh bocor, kan tadi sudah sampaikan. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Nah, ini semua untuk menjaga privasi sekaligus identitas anak. Selanjutnya, apa yang harus juga diperhatikan oleh mereka yang dipercaya untuk mengelola lembaga pengasuhan alternatif, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, untuk memastikan setiap anak itu benar-benar dia mengetahui siapa ayah ibunya, keluarga besar, sehingga identitasnya tetap terjaga. Lalu pasal 21 berhubungan dengan adopsi. Untuk
memastikan jangan sampai nasab ayah atau orang tua biologisnya itu hilang, sehingga ayah angkat dan ibu angkat harus terpastikan untuk selalu menjaga nasab anak tersebut. Kalau boleh dengan segera untuk menginformasikan bahwa kami ini bukan orang yang melahirkan, tetapi adalah orang yang membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Lalu yang berhubungan dengan identitas anak-anak, baik itu karena perang atau karena bencana alam atau karena bencana kegagalan teknologi yang kemudian berdampak pada hilangnya identitas mereka, ini segera diupayakan untuk ada. Lalu yang berhubungan dengan anak-anak yang ada di kelompok minoritas atau masyarakat adat, itu kita harus memastikan identitas mereka itu diakui, tercatat melalui administrasi kependudukan dan catatan sipil. Dan terakhir adalah menghindarkan bagaimana anak-anak itu tidak mengalami pemalsuan identitas sehingga mereka berpotensi untuk diperdagangkan atau diculik untuk kepentingan eksploitasi atau tujuan lain. Ini yang bisa kami sampaikan yang berhubungan dengan pasal 8 menyangkut identitas. Kita harus selalu bersikap adil pada saat anak berprestasi, kita mengakui identitasnya. Tapi pada saat anak bermasalah, itu harus kita segera rangkul, karena jangan sampai akan merusak identitas kita sendiri. Dengan tagline, dengan kita menjaga aib anak, insya Allah aib kita sendiri akan tertutupi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.